Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobil. Hari ini saya akan mereview mobil saya. Ingat, siapapun kami tidaklah penting. Yang penting adalah video-video yang kami buat bisa bermanfaat untuk Anda. Hari ini dia akan mereview mobil saya, jadi ya udah masuk aja. Ini bukan mobil yang berpintu dua. Ini adalah mobil tanpa pintu. Satu-satunya cara keluar masuk mobil ini adalah lewat jendela, yang berarti macam masuk pesawat, jadi harus pakai tangga atau mungkin garba rata. Dan ini cara masuknya tidaklah mudah. Semakin kurus Anda akan semakin mudah. Sayang sekali tidak ada pramugarinya. Keluar masuk mobil ini bikin otot Om Mobi yang jarang olahraga jadi ketarik. Apakah ini Mitsubishi Triton? Bukan. Ini adalah monster yang bersembunyi di bodi yang menyerupai Triton. Sesuatu yang galak, seperti di video kami yang mengenai acara Pertamax Auto Athlon. Mobil yang kami bilang seperti traktor dikasih steroid yang seperti ngajak berantem. Isinya seperti ini. Sasis tubular. Dengan sasis macam ini, mobil menjadi sangat rigid. Sasis menjaga kestabilan kendaraan, tidak ada fleksibilitas pada sasis ini. Mesinnya adalah V8 6200 cc yang bertenaga 530 horsepower. Torsinya macam ngajak berantem. Sekitar 700 Nm dan dapat diraih tanpa turbo. Kami tetap suka turbo. Bayangkan kalau dipasang turbo, bukan hanya ngajak berantem, tapi ngajak perang. Mesin ini jeroannya juga sudah aneh-aneh. Semua valve dan pernya saja terbuat dari titanium. Mesin tersebut mendapatkan suplai bensin yang diatur oleh fuel management Motec M800 dengan PDM management. Menampilkan hasil kerjanya di Motec Dash Display yang juga menyimpan data. Ini sangat penting untuk keperluan tuning. Canggih. Mesin tersebut ditempel ke gearbox Dog Drive 6 speed. Cara perpindahannya secara sequential Dog Drive. Sebenarnya cara kerjanya mirip dengan transmisi motor laki yang pada umumnya. Perpindahan gigi tidak perlu sebenarnya pakai kopling, namun untuk start dan berhenti membutuhkan kopling. Gearbox Dog Drive ini so far adalah transmisi tercepat untuk perpindahan gigi. Gearbox tersebut menempel ke transfer case yang untuk membelah energi ke gardan depan dan ke gardan belakang. Yang keduanya sudah dilengkapi dengan LSD, Limited Slip Differential. Mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobil apabila belum dan tekan tombol lonceng. Speed Off-Road yang mereka sebut dengan Extreme Off-Road Racing adalah balapan adu kencang di tanah. Aspal diharamkan di sini. Yang bikin seru adalah tanah itu tidak rata dan juga licin. Ada beberapa grup untuk balapan macam ini, yaitu grup 1 untuk UTV. Merupakan mobil balap yang kecil dan lucu, namun sangat serius urusan balapan. Dan ini khusus 2 silinder dan terbelah menjadi 2, yaitu 1 sampai 1000 cc dan 1000 cc sampai 1500 cc.
Kemudian grup 2 untuk mobil 4 silinder yang maksimal 1000 cc. Ini mungkin Ayla Turbo bisa ikut. Lalu grup 3 untuk mobil 4 silinder antara 1000 cc sampai 2500 cc. Grup 4 adalah untuk mobil 6 silinder. Nah, ini dia grup 5 yang paling mengerikan. Ini adalah grup kumpulan monster-monster yang galak. Judulnya adalah Free for All. Dan sebenarnya grup ini terbelah menjadi 4 silinder, 6 silinder, 8 silinder, dan 8 silinder Pro. Sirkuitnya ada beberapa di Indonesia, yaitu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di Serang, Banten. Dan ini tempat kami mencoba Paramount di BSD bersama dengan tim Pertamax Motorsport. Inilah mobil andalannya. Dan ini bukan jendela biasa, karena jendela biasa ada kacanya. Yang ini tidak ada kacanya. Jangankan kaca samping, kaca depan pun tidak ada. Ini bagus, berarti hemat banyak. Tidak perlu AC, tidak perlu wiper. Tidak ada kaca depan ini juga untuk melangsungkan udara dari depan ke radiator, karena radiatornya berada persis di belakang kepala, yang kadang menimbulkan rasa khawatir kalau radiator ini pecah. Seperti mobil pada umumnya, setirnya ada di situ, gasnya ada di kanan, remnya di tengah, dan koplingnya di kiri. Ada 2 tongkat besar. Yang sebelah kanan adalah shifter dan yang sebelah kiri adalah rem tangan. Seperti mobil pada umumnya juga ada radionya. Namun ini adalah alat intercom untuk antara driver dan navigator. Pakai intercom karena berisik. Untuk menyalakan mobilnya tidak memakai kunci, walaupun pakai start engine button macam keyless. Tapi ini benar-benar keyless, tanpa kunci. Karena masuk mobilnya saja tidak pakai kunci, karena tidak ada pintu untuk dikunci. Switch ignition, lalu tombol start. Tombol start fungsinya untuk memutar motor starter dan mematikannya dari switch ignition tadi. Suara mesinnya seperti musik di kuping kami. Suara mesin idle-nya menimbulkan tempo teratur yang membuat kami berjoget dalam hati. Karena kami tidak bisa joget, jadi dalam hati saja. Itu yang di video YouTube Rewind kami dipaksa joget. Ketika Om Rifat memberi aba-aba siap, itu saat kami mengambil nafas dalam. Kami tidak pernah melakukan ini. Kemudian berteriaklah mesin V8-nya. Suaranya itu macam di game rally. Kalau tadi pas idle seperti musik jazz, pas ditarik berubah menjadi musik rock yang sangat enak didengar. Merupakan kombinasi suara knalpot, intake, dan gearboxnya sebagai instrumen musik. Sama sekali bukan mobil yang pelan, dan ini adalah jalan tanah dengan kombinasi ban yang benar, all-wheel drive, traksi pada saat rolling start ini luar biasa rasanya. Sensasi yang luar biasa. Sebentar, itu ada gundukan di depan. Kenapa malah digas? Lalu terbanglah mobil. Pada saat ini di otak kami adalah ketakutan rasa impact pas mobil mendarat. Apakah akan membuat alat reproduksi kami cedera? Apakah akan membuat sarapan kami tadi pagi memaksa keluar lagi? Bukan hanya masuk mobil seperti naik pesawat, tapi mobil ini benar-benar bisa lift off. Setelah mendarat ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Suspensi mahalnya meredam dengan baik. Dan juga tanah, bukan aspal, jadi lebih empuk. Sarapan kami tadi pagi masih tetap nyaman di dalam perut. Alat reproduksi kami pun semakin bahagia. Ketika ketemu tikungan, jauh berbeda dengan di aspal. Kalau di aspal mengandalkan grip, kalau di sini mengandalkan tenaga mesin. Macam drifting tapi all-wheel drive, bukan drifting tapi power slide. Om Rifat benar-benar bisa mengontrol mobilnya dengan baik, bahkan dengan sempurna. Ini merupakan pengalaman yang menyenangkan, menegangkan tapi menyenangkan.
Kami yakin di antara Anda banyak yang iri dengan kami bisa mencoba kegiatan macam ini. Tapi kami ingin membuat Anda lebih iri lagi karena sekarang giliran kami yang mencoba mobilnya. Masuk dari sebelah kanan sama susahnya dengan masuk dari sebelah kiri. Karena Om Mobi lebih pendek daripada Om Rifat, maksud kami sedikit lebih pendek, jadi pedal-pedal terasa agak kejauhan. Menginjak kopling jadi harus agak miring. Ritualnya nih lo turunin. Ya. Tunggu. Ini pencet. Start. Ya. Transmisi dog drive ini memang bisa ngoper tanpa kopling, namun start awal tetap pakai kopling. Di balik kemudi mobil ini sensasinya agak berbeda. Bedanya adalah ini nyetir mobil orang yang mahal, di tanah, dan tidak pelan. Om Rifat mengarahkan dengan aba-aba kapan ngegas, kapan ngelepas gas, dan kapan ngerem. Walaupun sudah diarahkan, namun insting berkata berbeda. Rasa tenaganya memang luar biasa. Begitu injak gas, RPM mesin langsung bergegas naik. Yang tidak seperti mobil, lebih seperti motor dengan stroke yang pendek, tapi cc-nya besar. Walaupun ini dog drive, tapi kami selalu refleks menginjak kopling. Memang kalau koplingnya diinjak, ngoper giginya lebih mudah. Kalau tanpa kopling, ngoper giginya harus secara kasar dan tegas. Shifternya sekuensial. Naikin gigi adalah ke belakang dan nurunin gigi adalah ke depan. Macam gearbox motor. Motor yang sebesar mobil. Ketika ketemu gundukan, Om Rifat mengarahkan untuk ngegas. Sambil berkata bismillah, kami gas sedalam-dalamnya. Inilah rasanya mengendalikan kendaraan tanpa sayap tapi mengudara. Saat mendekati tikungan, kami tidak berani melakukan kegiatan power slide. Banyak pertimbangan. Pertama, ini mobil orang dan mahal. Dan kalau nyenggol bisa menyusahkan banyak orang, tidak jadi balapan dia. Dan yang paling utama, kami tidak pernah melakukan kegiatan main tanah macam ini. Sehingga mindset yang ada di otak adalah grip. Selalu grip. Ini adalah permainan yang berbeda. Ini bukan aspal, ini adalah tanah. Kami agak tidak terlalu suka kotor-kotor. Kami juga agak kasihan sama mobil yang dibikin loncat-loncat macam itu. Memang berbeda, namun sangat menyenangkan. Di dalam mobil ini membuat seperti meninggalkan urusan-urusan dunia di luar mobil. Kami sangat berterima kasih kepada Om Rifat atas dukungannya di video ini. Juga berterima kasih kepada Pertamax Motorsport Team. Semua ini adalah opini pribadi saya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum. Share video ini ke kawan-kawan Anda semua. Terima kasih telah menonton. Ya, ini mobil bukan pesawat. Tapi rasanya kayak pesawat. Ada yang minta nambah? Jempol. Apa tadi lu ya? Jempol. Oh, jempol.